Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara semua. Memulai renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan firman Tuhan yang akan kita alami hari ini adalah dari 1 Petrus 2 ayat 19 yang berbunyi, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan harian kita adalah keluarga bisa tetap berbahagia meski menanggung penderitaan. Seluruh umat manusia yang masih diberi kesempatan untuk memberlakukan hidup pada setiap harinya di dunia ini, secara pasti tidak seorang pun bisa dan dapat melepaskan diri dari permasalahan atau pergumulan hidup berupa krisis, sakit penyakit, kesukaran, tekanan, dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga, hal-hal itu semua adalah bagian yang selalu ada dialami di dalam kehidupan umat manusia. Di dalam pengalaman hidup Musa yang memimpin eksodusnya bangsa Israel, umat pilihan Allah itu, ditulis dalam Mazmur 90 ayat 10 menyebutkan bahwa kesukaran dan penderitaan adalah kebanggaan hidup manusia. Kita dengan jujur harus mengakui bahwa sesungguhnya semua orang tidak akan pernah rela hati dan mau mengalami masalah atau pergumulan hidup, meskipun pada kenyataannya hampir semua orang secara pasti pernah mengalami semuanya itu. Masalah dan pergumulan hidup hingga berdampak terjadinya penderitaan itu datangnya bukan karena dicari, bahkan bisa saja datang dengan tiba-tiba tanpa pernah kita undang kehadirannya. Sekalipun kita sudah berusaha untuk lari menghindarinya, namun pada akhirnya datang dan melanda hidup kita juga. Akan tetapi melalui firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus dan yang ditujukan kepada umat Kristen atau umat yang beriman percaya kepada Kristus yang menyebar di perantauan, termasuk kita juga yang berdomisili dimanapun kita berada pada masa kini dan di sini, menyatakan bahwa dalam 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Dan jika kita sudah berbuat baik dan melakukan serta menjalani hidup dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan menurut kebenaran firman-Nya, tetapi harus menderita juga, itu adalah kasih karunia. Artinya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bermaksud atau menghendaki kita, yaitu menambahi kekuatan iman percaya kita bagi setiap individu atau pribadi atau keluarga untuk memproses dan memurnikan hidup kita ini hingga kehendak dan rancangannya digenapi, dipenuhinya di dalam hidup kita. Seperti ditegaskan juga di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita tetap mengucapkan syukur dalam segala hal. Akan tetapi, kita juga harus ingat bahwa masalah atau pergumulan hidup yang berujung pada penderitaan kita itu bisa dipakai juga oleh iblis sebagai senjatanya, karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di dalam situasi ini, tidak ada jalan lain selain kita harus melawannya dengan beriman percaya kepada Kristus yang lebih kuat dan lebih teguh lagi. Oleh sebab itu, kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus, yakin dengan kuat dan teguh bahwa Dia pasti menjagai, memelihara hidup kita, kecuali jika kita membuka diri bagi iblis
lalu berbuat dosa, kesalahan dengan sengaja, kita lakukan suatu pelanggaran sendiri. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan yang kita lakukan secara pasti selalu mendatangkan akibat. Jika kita tidak segera bertobat, maka iblis akan masuk, menyerang dan menguasai hidup kita, dan kita oleh kuasa iblis itu sudah pasti akan mengalami penderitaan yang tidak pernah berujung. Selamat menjalankan aktivitas hidup dengan damai dan bahagia, walaupun harus menanggung penderitaan bukan disebabkan oleh perbuatan dosa kesalahan kita, tetapi karena kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami agar jangan sampai kami tenggelam dalam penderitaan itu untuk berbuat dosa, tetapi sungguh harus melakukan firman Tuhan di dalam segala keadaan, karena ketika kami juga harus mengalami penderitaan, tapi karena kebenaran firman-Mu yang kami laksanakan, maka itu akan membahagiakan hidup kami pribadi maupun sebagai anggota keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan juga mereka yang menderita karena sakit penyakit, yang berbagai penyakit apapun sudah mereka derita, khususnya karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah melalui perawatan dokter, para medis maupun obat yang mereka gunakan dapat memungkinkan mujizat kesembuhan-Mu terjadi atas diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, mengucap syukur dengan sepenuh hati kami. Amin.